hina. Kalau dunia itu hina, andai kata itu dunia itu mulia, katanya Allah. Dengarkan. Aku tidak akan teteskan ke dalam mulutnya orang-orang kafir air, walaupun setetes. Kalau dunia itu mulia, kalau dunia itu berharga, aku tidak akan beri minum walaupun setetes orang-orang kafir. Tetapi mengapa orang kafir itu diberi kekayaan, kedudukan, harta, jabatan, pangkat, dan lain sebagainya? Karena dunia di hadapan Allah itu kecil. Ad-dunya mal'un, ad-dunya mal'una, wa mal'unun ma fiha illa dzikrullah. Dunia itu terkutuk. Kalau terkutuk ya hina. Orang yang mencari dunia ya hina. Jadi dunia itu dihina sama Allah. Dunia itu mal'un. Sudah dihina. Dan dihina orang yang ada di dalam dunia itu illa dzikrullah, kecuali orang yang berzikir kepada Allah, orang yang ingat kepada Allah, orang yang Islam, yang beriman kepada Allah. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan. Dan siapa yang lebih zalim? Siapakah yang lebih zalim dari orang yang menahan manusia memasuki masjid Allah untuk menyebut namanya di dalam masjid, wasa'a fi kharabiha, dan hendak merobohkannya. Ulaika, mereka itu tiada pantas baginya ayat khuluha, memasuki masjid, illa khaifin, kecuali orang yang memiliki rasa takut kepada Allah. Lahum fid dunya khizyun, bagi mereka di dunia kehinaan, walahum fil akhirati, dan bagi mereka di akhirat adabun adzim, adab yang sangat besar. Itu terjemahannya. Kita lebih mengenal tafsirannya. Ini berbicara tentang masalah manusia-manusia yang dihalangi oleh orang, ya, untuk memasuki masjid. Sedangkan yang ingin masuk masjid itu, yang ingin memakmurkan masjid itu adalah orang yang menyebut nama Allah, membesarkan nama Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut namanya. Dan bahkan, ya, siapa yang lebih besar daripada orang yang ingin merobohkannya, ingin membongkarnya, ingin menghancurkannya? Jadi artinya tidak ada yang lebih
manusia itu yang lebih zalim daripada orang yang menghalangi manusia masuk masjidnya Allah karena sebab untuk berzikir. Coba perhatikan. Kita dulu waktunya di masa corona, itu masa corona tidak ada dari dulu sampai baru sekarang ini terjadi dengan alasan baik itu benar ataupun tidak, tapi kita sudah dijauhkan dari masjid. Kiat-kiatnya mereka begitu, benar atau tidaknya itu urusan mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman orang Islam itu sudah dijauhkan dari masjid supaya mereka tidak berzikir. Kenapa? Di atas ini, di bawah ini nanti ada ayat yang menyatakan walan tarda anil yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Mereka Yahudi dan Nasrani tidak rela kepada orang Islam yang beriman kepada Allah, pencinta Rasulullah, mereka memasuki masjid-masjid sehingga mereka semuanya itu mengikuti agama mereka. Artinya dimurtadkan. Itu upaya mereka. Kita sudah terhalang. Jangankan ke masjid-masjid yang ada di dunia, yang ke Ka'bah saja terhalang. Yang haji umrah terhalang. Kalau di sini dikatakan siapakah yang lebih zalim, yang lebih kejam daripada orang yang menghalangi manusia untuk masuk masjid, sementara yang masuk itu adalah orang yang mau membesarkan nama Allah di dalamnya dengan menyebut namanya, dengan bertasbih, bertahmid, bertahlil kepadanya. Siapa yang lebih zalim? Artinya ini pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Dari saking tingginya murka Allah kepada orang yang menghalangi manusia untuk masuk masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita terakhir sadar ataupun tidak, ecok-ecok ataupun tak ecok-ecok, nyata bahwa kita itu telah dijauhkan dari masjid. Itu terjadi sudah. Dari dulu mereka menghalangi manusia, menghalangi sahabat masuk masjid. Ya. Kenapa? Karena Yahudi dan Nasrani itu masuk ke tempat-tempat ibadah mereka hanya seminggu sekali. Orang Yahudi Sabtu sekali, ya, orang Nasrani minggu sekali. Tapi bagi umat Nabi Muhammad 5 kali sekali sehari. Sehari 5 kali. Yahudi dan Nasrani seminggu 1 kali. Jadi kedengkiannya kepada umat Nabi Muhammad itu sangat luar biasa. Gimana caranya? Ada alasan, ada corona, macam-macam. Dan itu tidak bisa. Tapi sejujurnya satu dunia sudah dikebiri oleh mereka dari Yahudi dan Nasrani. Mereka bekerja sama bagaimana manusia-manusia Islam ini jauh dari masjid-masjid mereka. Karena ghillan lil ladina amanu. Karena ketinggian mereka terhadap orang-orang Islam yang beriman kepada Allah dihalang, menahan, tahan. Ya, itu dulu. Sekarang terjadi. Dulu dihalang-halangi. Kalau di daerah-daerah lain, di Amerika, di Rusia, itu orang-orang Rusia dulu kalau mau sholat dibunuh. Jangan ke masjid. Kalau ketemu ada di rumah manusia, di rumah seseorang ada orang sholat dibunuh sekeluarga. Kalau ketahuan sholat. Jadi mereka bersembunyi-sembunyi. Sembunyinya di mana sholatnya? Di bawah tanah. Jadi musallanya di bawahnya tanah, di bawahnya rumah. Sendiri-sendiri dia sholat. Kalau dia sholat, satu di depan rumah, satu di belakang rumah melihat. Kalau ada orang Yahudi dan Nasrani Muhammad tahu, ya dia langsung mengatakan bubar, keluar dia tidak sholat, walaupun dia sedang sholat.
untuk menyelamatkan diri, terhalang oleh mereka. Itu di Rusia. Jadi orang Rusia itu kalau mau sholat itu semua sembunyi-sembunyi. Kalau di Amerika memaksakan dirinya dulu, ya, memaksakan diri untuk masuk Islam, ketika sholat dibiarkan, kasih bensin, dibakar. Di waktu sholat, Allah serang bensin, Akbar, Allah Akbar, Sami Allah, Allah Akbar, sujud sudah tidak bisa bergerak lagi. Dari asyiknya dia merasakan nikmat mati dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dirasakan, dibakar, tetap sholat. Allah Akbar, bismillah. Allah Akbar, Sami Allah. Allah terbakar itu, tetap sholat. Kita ini tidak ada yang menghalangi untuk sholat, tapi kadang-kadang kita lalai di dalam sholat. Tidak ada sekarang itu menghalangi kamu untuk masuk masjid 5 waktu sholat berjamaah, tapi tidak ada sholat. Sebenarnya dari bukan dihalangi sama mereka, karena kita juga tidak mau mendekatkan diri kepada Allah, sehingga kita yang menghalangi, nafsu kita yang menghalangi diri kita untuk masuk masjid yang 5 waktu. Tidak ada yang menghalangi kamu. Dulu waktunya Habib di Hadramut, di Habib Umar, ada orang Amerika masuk Islam. Dari takut-takutnya karena ada orang yang dibakar hidup-hidup, dia sholatnya di WC. Allah, dipel dulu, sholat di sana, supaya bapak ibunya tidak tahu. Anaknya sholat di WC. Akhirnya ketahuan, diusir berangkat ke Hadramut, berbicara tentang masalah kejadian mereka di rumahnya. Habib Umar menangis. Semua orang ulama-ulama Hadramut ketika terjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Arab, saya Habib Umar menangis. Lalu Habib Umar mengatakan, ini orang masuk Islam, imannya seperti itu, memelihara iman sampai sholat di WC. Kamu itu tidak dihalangi sama orang-orang. Tidak dihalangi oleh orang tuamu untuk sholat, tidak dihalangi oleh kiaimu, ustadzmu, habibmu untuk sholat berjamaah. Tapi mengapa kamu itu tidak bersegera untuk sholat jamaah? Kalau mereka sudah tidak menghalangi, yang menghalangi dirimu sendiri untuk dekat kepada Allah. Mana ada dosa yang lebih besar daripada dirimu sendiri yang tunduk kepada nafsumu sendiri. Jadi nafsumu itu menghalangi kamu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sholat berjamaah. Malu kita. Kadang-kadang ini ya sebagai apa? Orang kafir dari sejarahnya sampai menghalangi manusia masuk masjid untuk mengingat Allah dalam sholat. Tidak boleh sholat sampai 5 waktu berjamaah. Iya dulu. Iya di casnya. Iya di daerah-daerah kafir. Di daerah Islam tidak dihalangi, dibuka 24 jam. As-salatu khairun minan naum. Ketika subuh tetap kamu tidak peduli. Ada yang menghalangi? Tidak ada. Siapa yang menghalangi? Dirimu sendiri. Tapi kamu sampai sekarang tidak sadar. Kalau tidak sadar. Jangan salahkan orang lain. Ya, jangan salahkan orang. Menghalangi ini dulu, tidak pakai papan, di stop. Ya, kalau ini menghalangi mana? Ya, dulu di waktunya apa? Corona. Siapa yang masuk masjid? Tutup masjid, dihalangi. Yang ngalang orang Islam sendiri. Ya tidak? Ya. Mana masjid Allah yang menghalangi manusia untuk masuk masjidnya Allah? Siapa? Orang Islam sendiri. Tak boleh masuk. Di Cina
Cina yang masuk masjid selamat, yang di Indonesia yang punya pikis dibuang keluar, tidak boleh masuk masjid. Tidak ada corona, tidak boleh masuk masjid. Di Cina ada corona, yang masuk masjid yang selamat. Sampai-sampai orang Cina mau banyak muslim Islam, lalu sholatnya menghadap ke timur, menghadap ke barat, menghadap ke maaf, karena takutnya kepada Allah dari mati. Tuh, kamu kalau tidak takut mati, tidak sholat berjamaah. Coba kamu sadarkan diri ya, sadarkan diri, introspeksi diri bahwa kita ini mengatakan diri kita Ahlussunnah wal Jamaah, tapi tidak mengindahkan apa yang seharusnya kita lakukan. Nah, kalau dulu dihalangi, nggak boleh tutup masjid, gembok. Kalau ada masjid dibuka, takmirnya, tarik, tidak. Sini kamu, kurang ajar kamu, dan ikuti pemerintah. Tidak, salah. Karena di waktu itu gawat, dihalangi. Sekarang dibuka sudah, ada di masjid. Sampai ada orang kalau ditutup masjid perang. Ibu, gak ada saya masuk. Mulai tutup perang. Mulai tutup takmirnya ganti. Ya. Sekarang tidak ada corona, dibuka lebar-lebar, tidak ada yang masuk. Ayo saudara-saudara masuk masjid, tidak ada yang masuk. Jadi iman kita itu paling di apa? Di raksasa teduh. Kalau Islam dihina-hina, bangun raksasa, ayo bangun. Ini Islam dihina. Wah, kurang ajar. Tabok yang lebih. Wah, apa? Mari teduh boleh. Kalau sudah selesai aman, ya teduh boleh. Tinggal teduh iya. Saya jaga. Ya ini perumpamannya seperti ini. Jadi Islam di khususnya di Indonesia atau di seluruh dunia seperti itu. Ngomong-ngomong ketika Nabi Muhammad dicaci maki, ya tinggal sudah mari orang dicaci maki, dibunuh dan sebagainya, ya ada boleh Islamnya sunnahnya tidak dilakukan, sabda Rasulullah dibiarkan. Tapi takutnya Nabi Pak DM. Tapi sunnahnya tidak dilakukan. Apa maksudnya ini? Kok bingung? Nah, kalau orang itu tidak dalam ilmunya atau tidak bisa mengkaji bagaimana aktivitas kehidupannya, kalau kita hidup seharusnya mengikuti Nabi, lalu dia hanya ingin membela bahwasanya orang Islam harus dibela Al-Quran, harus dibela sunnah Rasulullah, tetapi dirinya sendiri tidak melaksanakan. Apa maksudnya? Tentunya kalau yang mau dibela itu Al-Quran, amalkan. Sunnah Rasulullah, amalkan. Ada orang yang maki Nabi yang sudah selesaikan urusannya. Kalau tidak, kasihkan polisi, kasihkan pemerintah. Ini urusannya. Yang menghina Nabi, yang menghina Al-Quran, ini. Ayo, hakimi dia. Apa maunya dia? Biar kita sampaikan. Bukan kita urusannya. Itu Indonesia. Indonesia itu kan negara hukum yang sembarangan. Supaya selamat, ya, supaya juga jelas kenapa dia menghina Islam, kenapa dia menghina Al-Quran, kenapa dia menghina Rasulullah. Kasih tahu. Kalaupun kamu tahu bahwa di sini ada orang yang menghina Al-Quran, menghina Rasulullah, menghina Islam, dari dulu ada, sekarang ada, cuman casingnya yang berbeda, orang yang berbeda, tapi perbuatannya sama. Perbuatannya orang yang ingkar kepada Allah Rasulnya dan Al-Quran dulu ada, sekarang ada, nanti juga ada. Tidak ada kehidupan ini di dunia yang terus lurus, tidak ada masalah. Maksudnya masalah Islam, masalah embian ini takut biasa. Boleh takut, terus-terusan. Padahal kamu itu punya anak. Ya, dari suamimu yang perempuan, istri punya anak berkat daripada istrimu punya anak. Ya, kamu punya anak di sana, istri kamu bukan dari istri.
Somor kang malah dia. Diri siapa Anda? Ya dia berdiri ini. Mangkan pesepa. Pesepa. Cemin acara aja. Karena Odi ini kan harus langgeng terus. Jung buat kuatan, jung bener-bener, jung buat sabar. Karena ini kejar kepin. Nyaman tak nyaman? Kejar berat bu. Kejar kan? Tak gampang. Tak sama ni kan? Kejar nama lagi. Apa je kejaran? Asalawan kejaran. Apa tak bener kejaran? Beramal sesuai sunnah Rasulullah. Kejaran tak sama je pak. Lain bersedekah, karena di mesej. Lain berinfak, mungkin bantu, karena di rezeki. Pak Adil, kabel TV Pak Adil. Lapar tabuk makan, haus minum, adilnya. Mun haus berdoa tak minum, tak adil. Kabel TV tak adil, bermogol lain. Abah boin haus tak ada keret, apalagi orang lain haus tak ada keret. Abah tadi saya tak ada keret, apalagi orang lain. Abra tak mungkin seperti itu. Ini gambaran. Loh, siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menahan manusia untuk asolat di dalam masjidnya Allah? Paham? Atau berusaha untuk merobohkannya. Ya, diri pegel orang kafir Yahudi dan Nasrani ini kan, masjid-masjid dibombardir, orang-orang sholat buat mati. Makanya kalau ada perang semacam itu, ada sholat perang. Separuh ngadep ke kiblat, separuh ngadep ke musuh. Bola pada musuh. Memberi musuh angkat senjata, bela yang sholat. Ketika yang di belakang sholat, yang di depan ngadepi musuh, terus sampai ke aman begitu. Itu zaman perang. Ketika perang wajib di waktu sholat menjaga diri, memelihara diri daripada mati perang. Ya. Nah, kalau ada orang yang menghalangi dulu, tak boleh. Corona, tak boleh masuk masjid, baca buku TV. Ya apa karena ini ke pemerintah yang berkehendak dan dipaksa kita tidak keluar rumah, ya sudah ikuti pemerintah. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, kepada Rasulnya, dan kepada pemimpin negara dan bangsa ini. Sudah, tidak usah keluar, tidak usah ke masjid. Kita dihalangi sudah supaya tidak menjalar corona. Karena banyak yang mati, banyak yang meninggal, banyak yang musnah, takut menular. Ya, oke, selesai. Sekarang sudah tidak ada corona. Dibuka masjid, monggo, masuk. Detekan. Harapan detekan. Kiburu bibro. Kita mari ojo, masa masuk boleh. Diduhur asar, semah. Asar ke maghrib semah kaisa. Dari Isa ke sapu jauh nyaman tedungan. Sapu jauh tedung tak ada. Manyaman tedung. Malam kalau dua sudah tedung kita tak bisa. Apa punya alasan. Ketika dilapangkan, ketika dimudahkan untuk masuk masjid, kita ogah menjalankannya. Oke. Dan mereka itu tidak menghalangi masjid juga. Cara menghalangi kalau secara sains dan teknologi ataupun globalisasi informasi yang mengglobal di seluruh dunia, itu manusia itu dihalangi oleh Yahudi dan Nasrani tidak dengan kaku seperti itu. Oleh masjid itu kaku seperti corona ini menyikapi sandiwara ini sepertinya kaku, tidak boleh masjid walaupun ada terjadi itu corona. Ya, tapi kaku cara kalau itu dipolitisir itu kaku. Yang tidak kaku bagaimana? Dibangkitkanlah, dibesarkanlah bangunan-bangunan yang dekat masjid berupa mall. Di mall itu dari mulai anak kecil sampai orang dewasa ada, dan laki perempuan ada,
Jadi orang yang tak beres sampai orang yang saleh, berjemol lah. Mulai masuk mall lah. Listrik kah air buat. Sehingga antara zuhur, asar, maghrib, isya, subuh pada bayi. Kalau tak tahu. Juga kesat terak. Seakan-akan sudah tidak tahu kepada waktu sholat. Mau tak patah jam biar entar ke mall. Masuk ke mall sejam 2 jam sampai tak apa jam tidaklah jamaah. Gampang semua jamaah Pak. Tak retak serasa ke mall. Masuk ke mall. Saya sampai ajudan, mulai keluar topes pesen apa? Aduh, tetangga. Dik, pesen dik saya 2 juta dik. Bengki kan kena belanja kan? Mungkin terkerja lah. Masuk ke masjid, saya pun tak jambi. Coba bayang hatinya, saya boleh main ibu, pasang cemplung. Pun ambil. Apa nyaman dong? Omplong. Pun beri ke baju, mari baju sunnah, mari debutan Jumat, omplong kan yang takwa rasa. Allahumma shalli ajakan ke masjid, khatib naik masjid boleh dengar ada. Omplong aja tamu dong. Supaya kasar. Santai. Ada saya mampu. Oh, Masya Allah. Ada saya BBC. Nah, ini kan kelihatan. Justru kan ke masjid, supaya masjid bagus, kan perlu pemeliharaan, perlu listrik, berjasa kuat, tak bajer. Listrik sama aja. Nah, mau nembel kamu 1 juta, pas pengen mau baca 1 juta, pas jabol 1 juta, kan mereka orang cinta sekalian. Cinta nemu mereka kan, langsung mereka bergerak, ria sama surga dengan sedekah, karena ada orang yang ria. Mau kamu mau 2 juta, 10 juta. Ya, tidak boleh. Sepenting gembira, perak. Makanya, jadi mulai saingannya masjid. Kayaknya. Jadi menghalangi masjid. Yang pertama orang Yahudi dan Nasrani dengan cara keras seperti itu menghalangi jelas-jelas. Ada yang tidak jelas tapi niatnya sama, menjerubungi kiat-kiat mereka untuk menutupi kalau mereka itu jahat kepada kita dengan mal-mal tadi. Kalau pun sudah itu selesai, tak ada semua masjid Pak. Di mana banyak orang masuk mal, masuk masjid Pak. Coba. Subhanallah. Kita ini memang sudah terlalu jauh langkah-langkah kita itu untuk membela agama Allah, untuk membela diri sendiri, untuk menghormati Nabi dan mencintai Nabi, melaksanakan sunnah-sunnah Nabi dijauh, bela agamanya, tapi abah tak berbuat sesuatu yang baik sesuai dengan perbuatan Nabi. Akhirnya apa? Digebiri oleh mereka, serang oleh mereka. Dengan yang baik-baik saja, diskotik dibuat oleh mereka, fun, food, fashion dibuat oleh mereka. Mau dia, walau mahal harganya. Berapa nih akrabi? Dia akrabi 10 juta, beli. Berodo berapa? Nematos, larang. Paham? Seperti itu. Sekarang begitu. Mari kita ubah kiat-kiat yang menghalau kita daripada ajaran Islam, yang menghalangi seperti ini. Kita juga harus menghalau mereka. Produknya jangan dibeli, yang lainnya. Cuma tak guru ke mall-mall, tak kira mah. Dan bangsa TV, tak beli. Pun bangsa yang lain yang beli, rubuh ada telara tak ber. Berjalan masuk ke mall tak ber. Kau pun coba mungkin KBBB ini masjid, pasar. Jual apa bayi nak? Iya, betul apa? Berpenyiar 12 punya anak-anak. Belum ibu ya? Kenapa? Tapi tak apa.
Terus setengah mati. Iya Pak bulan dulu. Mulu. Lepas bulan dia berapa pada lemebu, Pak Ibu mari. Wah. Coba dengan orang Yahudi Nasrani. Pada itu oles Pak. Mungkin apa bu itu oles? Atau rokok Pak Pula itu? Dia masih banyak larang. Kita naik. Selarang. Pilih selarang. Mela obat, mela apa boy? Ada tit 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 tit. Berapa? Belum atas. Dia belum atas. Tak usah coba bukan yang keboleh ada bu. Padahal kebanyakan di mall-mall kasar sedangkan tu belum atas setit 1.200 Pak. Bajingan baca dari kafir. Oke. Jadi programnya yang di komputer dengan yang dipapar harga misalkan sekian tak ada, banyak yang komplain memang. Tapi tadi sebelum ada benar, kecuali orang yang berani. Ini keberumah mata apa dibenikah? Tidak mau jawab bilang ni boleh nampak kita berapa juta pendiri. Oh, maka belum lagi berseropor lagi. Nah, lapor dia. Seberarti ke wartawan, seberarti ke media. Tak ke apa? Lah, damai baik. Berjamai berdamai kan. Lah, kau beri 10 juta kan dia? Berapa 10 juta? Semedia tak ada kok. Lah, anu beri lah. Sambil bagi Islam. Apa nih yang buat? Lagi. Tapi belum menekan. Dia kan haram. Dia nak cek kalau kita semedia ini. Pada woi, pada maling. Makanya, jadi orang-orang seperti itu dia harus dikasih pelajaran. Orang Islam jadi berapa banyak masyarakat yang tipu dengan titik besar. Lah, mereka menghalangi seseorang masuk masjid dengan mengalihkan mereka. Tak usah ke masjid dan ke mall baik, nyaman mall. Dan ke masjid At-Taqwa, habis itu apa? Si Anyar, si mobilnya, pengunjungnya. Apa boleh mana? At-Taqwa, boleh ke Sabi Mall. Emang gampang pun. Boleh daerah-daerah kota besar. Ini kenapa? Karena mereka itu memang sudah ingin merobohkannya. Merobohkan itu tidak bukan bom bunten, kok. Mau nak bocor masjid tak kenangin untuk ibadah, pasti dia bokir. Aku ni bokir berbokir apa? Tak kenangin harap pun dia bom. Nyaman kan? Berapa masjid tak kenangin? Oh ada orang. Sekitarnya punya kapir-kapir. Nyaman tak nyaman? Kemana masjid-masjid biasa. Sedih-sedih, laker-laker. Kenangin selawatan, kenangin apa? Coba aja Odi. Coba aja. Jadi mereka itu memang betul-betul ingin merobohkan masjid sampai kapanpun saja. Sekarang dan yang akan datang. Kalau dulu ya seperti sekarang begini, casingnya saja. Pemainnya yang berbeda, tapi hakikat dan tujuannya sama. Ingin merobohkan masjid, ingin menjauhkan orang Islam dari masjid, karena mereka apa alasannya? Ghillan lilladzina amanu, karena kebencian mereka kepada orang Islam yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Ulaika ma kana lahum ayyadkhuluha illa khaifin. Mereka itu tidak sepatutnya memasuki masjid kecuali orang-orang yang takut kepada Allah. Kalau inilah kami pola sebila nerang halangi manusia dari Yahudi dan Nasrani, ya menghalangi orang Islam masuk masjid, lalu dia beriman dan masuk Islam dan dia masuk ke masjid boleh, karena dia takut, kasta, nyesel dari kekafiran, perbuatan kafir. Dan masuk kepada masjid untuk sebagai tanda berserah diri
dengan memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau orang-orang yang betul-betul masuk masjid itu adalah orang yang takut kepada Allah. Yang memakmurkan masjid itu hanyalah orang yang takut kepada Allah. Benih orang sebenarnya Kristen. Maksudnya Kristen dulu ke mall pakai. Engkit. Tapi tak kapi. Berarti orang kaya tapi di iman, di ketakwaan. Namun abu mereka alaku belumnya beragam mall ada guna. Engkit. Beraja lampu, dia beraja kaganan, dia beraja rumah, dia beraja pangkat jabatan. Percuma di itu. Sekejap dia. Tapi sengsaranya akhirat. Maka tadi takut. Panjenengan nyambi iman karena sebab takut kau. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun azim. Sungguh orang yang takut Allah nikah, mungkin walaupun kita tidak melihat kepada Allah, tapi dirasa takut memelihara diri dari dosa dan maksiat atau memelihara diri dari hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, maka pahala bagi kita dan masuk surga tanpa hisab. Pahala yang besar. Pahala yang besar itu masuk surga tanpa hisab. Ini orang yang takut. Lahum fid dunya hizyun. Bagi mereka Yahudi dan Nasrani di dunia hina. Ya, di dunia hina. Jadi kalau hina itu jangan dimuliakan. Allah tidak hina. Alangkah enaknya ya jadi orang Yahudi dan Nasrani. Enak jadi orang Amerika, tepotin, tenggenteng. Enak ya jadi orang kafir itu. Ya, rumahnya bagus mentereng, istananya rumah apa? Mobilnya Alphard. Mungkin. Beradu karyaca. Atraki ojek kepada ketemu. Jadi kalau kamu mensyukuri kehidupan yang Allah berikan kepada kita tentang masalah keimanan, ketakwaan ini kata bisa evolve dengan dunia dan isinya. Karena ini hizyun bagi orang yang akar kedunya hina Pak. Tak ada orang yang mencari dunia berlebih-lebihan itu mulia kan? Karena sebab kekayaan mulia tidak ada. Tidak ada orang terhormat dengan kemuliaannya, dia terhormat oleh manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Terhormat di kalangan mereka. Ya, mulia di kalangan mereka. Tapi di kalangan orang yang beriman kepada Allah, tidak ada artinya hina. Yang dicari hina, yang didapat hina, baik itu hartanya, pangkat dan jabatannya, kedudukannya, dan apa saja yang diterima. Itu hina semuanya di hadapan orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Hina. Kalau dunia itu hina, andai kata itu dunia itu mulia katanya Allah. Dengarkan. Aku tidak akan teteskan ke dalam mulutnya orang-orang kafir air walaupun setetes. Kalau dunia itu mulia, kalau dunia itu berharga, aku tidak akan beri minum walaupun setetes orang-orang kafir. Tetapi mengapa orang kafir itu diberi kekayaan, kedudukan, harta, jabatan, pangkat dan lain sebagainya? Karena dunia di hadapan Allah itu kecil. Ad-dunya mal'un. Ad-dunya mal'un. Ad-dunya mal'una wa mal'unun. Ad-dunya mal'una wa mal'unun ma fiha illa dzikrullah. Dunia itu terkutuk. Kalau terkutuk ya hina. Orang yang mencari dunia ya hina. Jadi dunia itu dihina semua. Dunia itu mal'un. Sudah dihina. Dan dihina orang yang ada di dalam dunia itu. Illa dzikrullah. Kecuali orang yang berzikir kepada Allah. Orang yang ingat kepada Allah. Orang yang Islam, yang beriman kepada Allah. Hanya itu orang yang mulia di sisi Allah. Kalau yang lainnya kecil, hina. Dan kalau mereka manusia
memikirkan nasibnya di dunia, lahum bagi mereka fil akhirati di alam akhirat adabun adzim, dapat adab, dapat siksa yang sangat besar. Masuk neraka, mereka tidak kembali ke surga. Itulah pencari dunia, pencari pangkat dan jabatan, tapi lupa kepada keakhiratan. Jelas? Walillahil masyriqu wal maghribu. Dan nah ini wawu itu athaf. Artinya ayat yang akan saya sampaikan ini berhubungan dengan ayat yang di atasnya. Ayat yang di atasnya apa, Bib? Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menghalangi manusia untuk zikrullah, melaksanakan sholat di masjid-masjid Allah? Tak ada lebih dari orang nikah. Siapa pemilik orang nikah? Orang Yahudi dan Nasrani. Kalaupun kamu terhalang dengan apa yang mereka upayakan, ya, walillahil masyriqu wal maghribu. Karena itu kamu harus tahu wawunya itu. Lillahi, punya Allah. Lillahil masyriqu wal maghribu, punya Allah timur dan barat. Tak ada jebel laut, utara selatan, dan disebut dan barat. Kenapa tidak disebut? Yang disebut itu timur dan barat karena yang paling dikenal oleh manusia di benaknya, di pikirannya, keluarnya matahari dari timur, terbenamnya mati ke barat. Nah, ingat, karena mereka manusia ingat semacam itu, maka yang punya barat dan timur itu Allah. Artinya apa? Fainama tuwallu fathamma wajhullah. Kemanapun saja kamu menghadap, di sana ada keridaan wajah Allah untuk kamu. Berarti apa? Kalaupun masjid ditutup, tetap kamu boleh sholat dimanapun saja di bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai Rasulullah mengatakan bahwa bumi ini adalah masjid-masjidnya Allah. Tutup masjid atau apa-apa, halangi kita dari masjid, tetap kami sholat di lapangan, sholat di kebun kita, sholat di rumah kita, sholat di gunung-gunung, sholat di sawah-sawah, sholat di mana? Di mana saja, di alas, mau di laut, mau di mana saja bisa sholat. Kenapa? Karena itulah masjid-masjid Allah, dan kamu pasti menemukan aku sebagai Tuhan. Aku tetap akan bersedia disembah oleh kamu sekalian. Oleh karena itu jangan tinggalkan sholat walaupun masjid-masjid itu ditutup. Ini akhlaknya Al-Quran, akhlaknya Islam, akhlaknya Nabi Muhammad. Nah, kiat-kiat semacam ini orang Yahudi, tutup masjid, halangi mereka. Tak apa-apa, halangi dari orang Islam. Tapi orang Islam yang beriman kepada Allah pasti tidak akan meninggalkan sholat. Sampai-sampai kalau ada orang Islam mau pergi ke Surabaya, misalkan naik bis dari Bondowoso jam 11, belum masuk tur. Ketika sudah di kendaraan, ya, lalu masuk tur baru 12. Lupa ke Soke baru 12. Allahu Akbar di kendaraan. Artinya di mana saja kamu harus ingat Allah. Kalaupun di masjid itu hanya orang-orang yang mau mendekatkan diri kepada Allah yang menyebutnya dengan sholat yang di waktunya, itu dihalangi oleh mereka, silakan hilangi. Tapi kami tidak akan pernah meninggalkan sholat dimanapun saja berada. Ittaqullah haitsuma kuntum. Bertakwalah kalian semuanya kepada Allah di mana saja kamu berada. Artinya jangan sampai kamu meninggalkan sholat, dan jangan kamu sekalian memaksakan dirimu untuk bermaksiat dan berbuat dosa kepada Allah. Ini akhlak. Luar biasa. Allahnya mengatur kita ini, tak ada kesempatan untuk tidak bersama Allah. Kenapa? Kalau masjid ditutup, ke musola tutup, masjid lapangan, di kendaraan, mau di mana saja.
kamu sholat. Paham? Innallaha wasi'un alim. Sesungguhnya Allah itu sangat luas. Apanya yang sangat luas? Maghfirahnya, ilmunya, ampunannya, kekayaannya, kekuasaannya sangat luas. Kalau di sini berhubung alim, sangat luas Allah ilmunya. Ya, ini sangat luas alim. Ya wasi' yang sangat luas. Alim mengetahui. Jadi pengetahuannya Allah sangat luas. Apapun saja yang kamu lakukan dulu, Allah tahu. Yang kita lakukan sekarang, Allah tahu. Apa yang akan kita lakukan pada yang akan datang juga Allah tahu. Kita tahu apa yang kita lakukan pada masalah lalu. Tapi ada yang hilang, yang lupa. Itu manusia. Sekarang kita kerjakan apa yang kita kerjakan, kita tahu. Kenapa? Karena sedang dikerjakan. Dan yang akan datang tidak tahu. Itu manusia. Tapi Allah tahu. Fi'il madinya tahu, fi'il mudhari'nya tahu, fi'il amrnya tahu. Dulu, sekarang, yang akan datang, sampai kamu masuk ke kubur, dimasak, semuanya tahu. Belum masuk, sudah tahu apa kedudukan kita. Di mana tempat kita nanti dia di akhirat. Allah yang tahu. Itu namanya wasi'. Wasi'un alim. Sangat luas ilmunya. Tahu segala-galanya. Itu Allah. Ya. Ustaz sudah katakan, ada Fir'aun dulu. Ketika saya adalah Tuhan. Ya. Yang tinggi, yang maha tinggi. Ana rabbukumul a'la. Ketika mengenai tok-tok pintunya, iblis. Tok pintunya. Pacar Fir'aun, siapa di luar? Mau tak tahu banyak Tuhan. Apa Tuhan tak tahu? Itu. Jadi iblis ada pembelaannya itu. Dengan apa? Dengan predikat Allah yang maha luas ilmunya. Manusia tidak boleh berbuat seperti itu. Iblis pun juga menjadi apa? Penguji bagi Fir'aun. Fir'aun, tak tahu kok. Siapa sih dok? Berarti berbeda Tuhan. Kurang ajar kan? Iya. Balik dia kurang ajar boleh. Kenapa ngaku tuh? Tuhan. Mana kau pernah coba-coba? Itu iblis. Ya. Nah, ada orang alim, Allah, banyak ilmunya. Setiap ada pertanyaan dijawab dengan benar. Pertanyaan apa saja, sains dan teknologi atau masalah ilmu, semua pertanyaan bisa dibahas dan benar hasil daripada pembahasannya. Itu alaman ilmu alim. Tapi alimnya manusia kalau sudah mati sudah tidak ada. Tapi Allah selama-lamanya mengetahui yang belum terjadi, yang sudah terjadi, yang belum dicipta, yang sudah dicipta, yang sudah dikubur, yang sudah mati, atau yang mau masih hidup, semuanya tahu. Kalau kita masih muda, ya rambutnya berapa, Allah tahu. Kalau sudah setengah tua, keluar uban, misalkan 100 ubannya, Allah tahu. 100 ubannya sejelangkar sekian, Allah tahu. Semuanya tahu. Tapi kalau manusia tidak sampai ke sana tahu. Kenapa? Karena terbatas sebagai orang yang diberi oleh ilmu, tidak diberi oleh Allah ilmu kecuali sedikit. Kalaupun manusia itu semuanya dari Adam sampai akhirat diberi ilmu sama Allah, semuanya alim, tidak ada yang bodoh. Itu dibandingkan dengan ilmu Allah, kamu tusukkan jalur laut, angkat, ada airnya di sana. Di sana ilmu yang Allah berikan kepada manusia seluruhnya, sedangkan ilmunya Allah bagaikan lautan. Maka dia dalam bahasa termometer, pinter belengar, minternya. Jadi orang yang pintar itu seharusnya benar. Siapa yang pintar benar? Bila mana kita merujuknya, merajanya kepada Al-Quran dan Sunnah. Kalau tidak,
bukan pintar. Orang pintar karena sebab banyak ilmunya, ulama karena banyak ilmunya. Tapi yang sebenarnya menurut Al-Quran, al-ulama innama yasyallah min ibadil ulama. Orang yang takut kepada Allah itulah ulama. Banyak ilmunya tapi punya rasa takut kepada Allah dengan akhlaknya, dengan tawaduknya, harapannya untuk mengundur ridha Allah, itulah ulama. Bersesuaian perbuatannya, bersesuaian perkataannya dengan Nabi Muhammad, itu ulama. Mun ulama ni mencong kepada mencong ke timur, saya tak kau jadi Al-Quran, saya tak kau jadi hadis Rasulullah, saya tak kau jadi Nabi Muhammad. Ni kepada ulama, dia lama. Ilmu ni kita ujuin ber selebih kuasa. Hai bentang hari ber. Roma lama. Faham? Jangan terjadi jual Allah. Jangan menjual diri, abang diberi pangkat kedudukan jabatan harta dan lain sebagainya. Tapi, efek untuk masuk adalah contoh lagi. Cik boleh katanya, cik boleh ke pangkat jabatan. Pelebur abang, sekira pelebur Allah, sekira maberan Rasulullah. Orang odin maberan. Ya Rasulullah, bulu tempat jenengan, beri syafaat ya Rasulullah, beri Allah ilmu ya Allah, sehingga gue bisa mengikuti kiprahnya atau perbuatan-perbuatan sunnah-sunnahnya Rasulullah. Minta tolong ya, hatta minta tahu Islam, tahu beriman, minta tolong kalau ya Allah, pesemaki gue Muhammad, pesemaki perbuatan gue ya Allah, dengan perbuatan Nabi Muhammad. Papa ada aji Allah, amalan gue dengan amalan Nabi Muhammad. Ini kayaknya mana? Akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang mengajarkan kepada kita. Wasi'un orang yang luas, Allah yang maha luas ilmunya. Ya wasi'an maghfirah, wahai yang luas keampunannya. Nikah. Beristirahat orang sahabat datang kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Beda apa? Wa dunuba. Paham? Engkau punya dosa ya Rasulullah, punya dosa ya Rasulullah, punya dosa. Iya. Apa saja penjelasan punya dosa? Karena engkau berbuat sesuatu yang tidak dibuat oleh sahabat-sahabat. Apa? Terang. Baca Rasulullah atau betul. Karena Allah dia mempunyai keluasan dalam ampunannya. Tuhan itu tak akan memenuhi langit dan bumi. Dosa-dosa maksiat kita itu tidak dapat memenuhi langit dan bumi. Sementara yang dimiliki Allah, ya wasi'al maghfirah, ya arhamur rahim, yaitu akan memenuhi semua hajat-hajat kamu bila mana kamu minta ampun kepada Allah, niscaya Allah akan mengampuni. Wa ana tawwabur rahim, dan akulah memberi taubat, dan akulah yang maha penyayang kepada. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa terhadap rahmat Allah. Mungkin dah ngaji ya. Sembilan mamar mata. Sembilan tu satu sembilan biar ngaji Habib tak ada. Mari. Kenapa? Cuma Nabi Muhammad mau yakin. Baca dia. Mari baca telur kali. Tak ada kena dosa kita. Duri perak kau oleh sebanyak dosa dia Rasulullah boleh banyak dosa lah. Karena buka bersebab mulakan tidak dosa kan. Karena Allah Maha Pengampun. Dan Allah telah mengampuni kamu. Ya Rasulullah, saksikan ya Rasulullah. Aku punya kebun banyak di sana. Aku hadiahkan untuk Allah sebagai rasa syukurku kepada Allah karena Allah telah mengampuni dosaku dengan sepenggeresanmu ya Rasulullah. Kan Nabi Muhammad dibagi-bagi kepada masyarakat untuk macam-macam keperluan Islam. Ini kesahabatan. Jangan menang. Tidak Rasulullah kan bisa. Rasulullah itu saya tak usah sombong ke sahabat. Ini, ya Rab, itu saya
Jarak detik emas lah, tak perlu. Tapi apa Rasulullah mengadakan seperti itu? Supaya mengajak kepada kita, supaya kita tuh bisa berkorban untuk Allah. Apa yang Allah berikan kepada kita itu titipan semua. Titipan ini keluarkan supaya apa? Tambah subur. Pada biar andi somor bener. Ini nggak gue? Rek orang bener somor. Hah? Sedot. Mendak keluar boleh. Sedot boleh. Jangan sedot, jangan room, jangan pada berarti, pada berasa cerai. Rasa cerai, sedot boleh. Cerai dibuang ke biar keluar. Jadi murni. Murni, nyaman kambian, nyaman keluarga, nyaman dunia sebagai. Ini kemasalahan. Jadi orang tak tahu biar, mungkin tahu, mungkin gitu. Yang mulai tahu, coba kun kerama-kerama. Kerama-kerama itu sarang bibi. Mungkin kalau kita habis, ini siap ya di tempat, ya siap dibelah hatinya untuk menerima tausiah-tausiah Allah, tausiah-tausiah Rasulullah. Tinggalkan dirimu dan majulah demi Allah. Paham? Dan moga saya tidak bermanfaatan. Dari yang pun Allah Subhanahu Wa Taala dari kesalahan, dosa-dosa, kehilapan, seterusnya kedua orang tua kita, istri-istri kita, anak-anak kita, kumpul kapi, segenap kaum muslimin bersedajat panjenengan setiap murid ini. Dari yang pun Allah Subhanahu Wa Taala ajak kita bertauhid itu hari Allah nyepura akhir. Jaga di tempat itu melainkan Allah rahmatin. Tak jaga di tempat itu mau jadi itu melainkan syafaatin dan Rasulullah. Amin ya Allah. Amin. Tambah rezekina, makmur rezekina, besakina rumah tanggana dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala dan sebab Al-Quran. Setuju mentertentu orang sesal salihah. Rezekina mawaddah warahmah. Biberkati bulan syafaatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.